Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau readingan ya. Kita pilih card ya. Pilih kartu ada pile 1 dan pile 2 ya. Untuk tema kita games ya. Untuk tema hari ini ya. Ini ada requestan ya, requestan judul ya, dari Teddy Leo ya. Dia minta judul, tolong dong Kak, dibilangnya readingan untuk judulnya itu apakah dia yang pergi akan kembali ya. Jadi kalian yang mau readingan judul-judul ya boleh ya, kasih di kolom komentar ya. Nanti kalau memang saya punya waktu saya bisa readingkan. Tetapi ini general ya, dalam artian energi banyak orang ya, sehingga kalau memang resonate berarti itu energi kamu, tetapi kalau tidak berarti bukan energi kamu ya. Dan saya minta kebijaksanaan juga dari kalian ya, untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan kartu tarot ya, dikarenakan ini hanya sebuah games ya. Jadi selalu berserah kepada sang pencipta ya. Ini hanya dalam artian ya memang ini permainan, cuman memang ini permainan energi, sehingga saya minta juga kamu lebih bijaksana ya. Kalau yang baiknya kamu ambil, yang buruknya bisa kamu pakai sebagai acuan untuk berjaga-jaga atau bisa mengambil keputusan ya yang bijaksana di hari mendatang ya, gitu ya. Oke ya, tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat ya untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Dan saya juga terima masukan ya untuk perbaikan saya ke depan ya, kakak ataupun adik-adik semuanya ya, kalian semuanya bisa memberikan masukan di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditambahkan, ada yang dikurangi, silahkan ya. Itu untuk perbaikan saya. Itu pun saya mengucapkan terima kasih ya. Kalau memang ada mau requestan judul ya, boleh. Nanti saya akan membacakan ya. Tetapi ini energi general ya. Kalian bisa menentukan ya di mana posisi energi kamu. Entah kamu memilih pile 1 tetapi ternyata karakter dari energi yang kamu rasa mungkin dia di pile 2 ya, berarti energinya terbolak terbalik ya dari kartunya. Jadi kamu menyesuaikan ya. Oke, kita langsung saja ya. Kamu kalau macam seandainya belum ini, kamu bisa pause dulu ya. Kamu pilih ya mana orang. Kalau ada 2 orang berarti si A dan si B ya. Kamu pilih yang mana ya. Ini kartu pertama, ini kartu kedua ya. Oke, kita langsung saja menuju ke file pertama ya. Oke, kita kocok kartunya. Kamu bayangkan ya orang yang ingin kamu fokuskan, kamu bayangkan ya, terus fokuskan pada kartu ya sambil saya baca doa. Kita mulai. Tuh ya. Apakah yang pergi akan kembali ataukah bagaimana? Kita lihat ya. Oke. Kita lihat kondisinya dulu ya. Kondisinya saat ini gimana nih? Ini untuk yang kamu yang memilih file pertama ya. Kondisi orang yang kamu fokuskan saat ini ya. Saya lihat di sini dia ada sedikit masalah ya untuk saat ini. Ya, ini entah energinya sudah terjadi ataukah dalam proses ya. Artinya masih dalam proses gitu ya, belum terjadi gitu. Mungkin ke depan ya, entah berapa bulan, berapa tahun ya, kita nggak tahu ya, sesuai energi ya. Gitu ya, orang yang kamu fokuskan ini saya lihat ya, dia memang sekarang lagi hancur, entah ditinggalkan dari triparty, entah dari dia memang
sudah putus dengan pasangannya ya, entah bagaimana gitu ya, saya lihatnya seperti gitu. eh, dia masih apa ya, kalau dibilang masih ingin mencari-cari jati diri dia ya, karena saya lihat di sini dia banyak urusan dengan pihak ini ya, apa ya kalau dibilangnya ya, karena dia ada hutang piutang ya, sehingga dia mau mencari orang yang bisa membackup dia ya. Saya lihatnya seperti gitu ya. Kondisi saat ini memang dia agak stres, dia pusing dengan keadaannya ya. Orang yang dicintainya pun juga itu bermasalah juga karena bertengkar aja ya, sehingga ada yang sudah berpisah, ada pun yang memang masih bersama tetapi kondisinya ya ribut terus ya. Kalau kamu memilih kartu pertama ini ya, seakan-akan kayak macam tidak ada ketentraman aja antar hubungan mereka ya, saya lihatnya gitu ya. Dan seandainya kalau apa dibilangnya, dia dengan masih bersama pasangan ya, dia tidak mempunyai koneksi antar pasangan, dan dia tertekan hidupnya ya, karena pasangannya terlalu menekan ya, terlalu memberikan apa ya, tidak memberikan dia kebebasan ya untuk menjadi dirinya sendiri ya, saya lihatnya gitu ya, sehingga dia merasa tidak enjoy, tidak bebas ya, dia kayak macam terpenjara aja, saya lihatnya gitu ya. Dia merenung juga ya, kalau seandainya memang dia ada masalah ya, dia mencari solusi dari masalahnya ya, dia lebih banyak merenung ya, saya lihatnya gitu ya, untuk mencari solusi ya, untuk mencari solusi dari setiap masalahnya ya, sampai dia jatuh sakit loh ya, sampai dia jatuh sakit. Saya lihat di sini dia migrain ya, dan biasanya itu sedikit muntah ya, sampai ya kayak macam dibilang mah akut juga, sampai dia muntah-muntah ya, kayak macam bagaimana ya, yang sudah agak ini ya, parah ya gitu, karena pikiran. Sebenarnya kalau saya lihat di sini dia pola hidupnya bagus ya, cuman karena pikiran ya, sehingga asam lambung, memicu asam lambung lebih banyak karena itu stres ya. Dia mau mencari kestabilan ya, entah dengan orang lain atau dengan orang saat ini ataukah siapapun ya. Dan ya begitulah yang saya lihat, ada kehancuran hati juga ya, karena apa yang dia inginkan untuk masalah percintaan tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Entah orang ada yang sudah meninggalkan dia ya, sehingga dia juga tambah stres ya. Entah dia yang meninggalkan orang itu ya, dikarenakan ya tidak cocok aja energinya, dan dia terlalu ditekan ya, dan juga dengan masalah hutang sehingga dia pergi ya. Ada juga saya lihat di sini masalah hutang piutang sampai dia meninggalkan kota ya, dikarenakan dia ingin ya, artinya gitu ya, dia ibaratkan kayak macam mau pelarian aja dulu ya, karena ya ini masalah hutang, dia lagi krisis juga, tidak ada yang membantu dia ya, akhirnya dia pergi meninggalkan mungkin pulau ya, kota atau bagaimana ya, saya lihatnya gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya, kondisi dia tadi ya. Sekarang kita lihat ya, kira-kira pemikirannya ya tentang kamu, penilaiannya dia menilai kamu, apakah masih dia memikirkan atau tidak ya. Oke. Kalau saya lihat di sini ya, untuk memikirkan kamu dia masih memikirkan ya, tetapi saya lihatnya
ya dia memikirkan begitu aja, ya. Dalam artian kamu dia anggap bahwa kamu itu orangnya sekarang sudah lebih kuat, lebih move on, lebih tegas, lebih sukses, ya. Ya, saya lihatnya gitu. Kamu lebih bijaksana, lebih pemaaf malah, ya. Tahu dia apa yang dia lakukan kepada kamu sudah maafkan dia. Dia tahu. Entah kamu sudah berkomunikasi dengan dia sebelumnya ataukah bagaimana, yang pasti dia tahu bahwa kamu sudah memaafkan kesalahan dia di masa lalu. Ya, kamu lebih bijaksana, kamu lebih enjoy sekarang, kamu kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan waktu bersama dia. Dia tahu itu. Ya. Dia ingin dalam artian ya mau kembali ke kamu, ya. Tetapi di sini dia masih ragu. Ya. Dia masih ragu dalam artian dia juga introspeksi dirinya, ya. Dia meninggalkan kamu. Apakah kamu masih mau menerima dia atau tidak? Ya. Kadang-kadang dia terpikir kembali bagaimana caranya supaya kamu bisa menerima dia kembali. Pada saat dia datang, apakah langsung kamu masih ya artinya mau memaafkan dia, betul-betul memaafkan dia dan menerima dia, bukan hanya memaafkan tetapi bisa menerima dia kembali. Dia maunya seperti gitu. Kalau seandainya dia datang ke kamu, bukan hanya sekedar teman, tetapi kalau bisa ya dia mau menjalin hubungan lagi dengan kamu karena dia lihat kamu sudah bahagia, ya. Orang yang di PL1 ini saya lihat dia hanya mau mencari kestabilan aja, ya. Karena dia pusing. Dia mau mencari orang yang bisa membantu dia dalam menyelesaikan masalahnya. Intinya dia egois aja. Seandainya pada saat dia kembali dan kamu terima dia, dan pada saat dia membutuhkan sesuatu dan tidak bisa kamu memberikannya, artinya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia akan pergi lagi untuk mencari orang yang lebih stabil. Itu aja. Dia strong orangnya, ya. Dia tidak terlalu memikirkan hati. Orang yang kamu pilih di file ini, ya. Dia tidak terlalu memikirkan perasaan, ya. Dia memikirkan hanya pada saat ini aja. Perasaan ya udah nanti aja. Yang penting masalah saya keluar dulu, selesai dulu. Sekarang ini orang yang bisa membantu saya ini siapa? Kalau memang dia merasa kamu mapan, kamu bisa membantu dia, dia akan cari bagaimana caranya supaya dia bisa kembali ke kamu dan kamu membantu dia. Dengan syarat kamu membantu dia dengan masalah dia. Terutama itu masalah keuangan, bukan masalah hati, ya. Masalah keuangan aja, karena saya lihat di sini dia punya banyak, ya, entah sakit, entah kebutuhan dari keluarga, ya. Karena saya lihat juga dia ada beberapa yang orang kamu fokuskan ini dia tulang punggung keluarga, ya, sehingga dia harus menafkahi keluarganya, ya. Ya begitu, ya. Ada beban-beban moral, beban-beban sedikit untuk yang dibebankan ke dia, ya, dari keluarganya, sehingga ya dia harus seperti begitu, berjuang lebih keras. Makanya untuk cinta itu dia tidak terlalu memprioritaskan cinta, dia lebih ke materi, ke bagaimana supaya bisa menghasilkan uang, ya. Dia lebih ke logika aja, ya. Sedangkan kamu ini lebih ke ini, ya, hati, ya. Begitu. Kadang-kadang dia berpikir dia mau kembali ke kamu, ataukah dia begitu, ya. Saya lihatnya dia malam itu dia sudah punya target-target tersendiri, ya. Entah dia mau meminjam uang dengan orang siapa, dia sudah memikirkan, atau dia menjalin hubungan dengan siapa, dia sudah memikirkan target-target. Karena orang ini tuh kadang-kadang dia tulus di depan mata tapi sebenarnya dia licik, ya. Dia tuh punya strategi, saya lihatnya, ya. Malam dia tuh berpikir kira-kira untuk menggolkan ini caranya gimana nih, ya. Itu yang saya bilang, ya, dia bukan ke hati, dia ke logika. Jadi bagaimana caranya supaya jadi dia punya strategi untuk menggolkan meluluhkan hati orang, ya. Tidak kayak kita, kalau kita bicara hati kan kita tulus, tidak pakai strategi. Ya sudah, kalau kamu memang tulus ya berarti memang karena kepribadian kamu tulus dan ada chemistry, kenapa tidak saya menjalin hubungan dengan kamu. Kalau dia tidak, dia harus goal, ya. Jadi dia harus punya strategi,
Bagaimana caranya supaya apa yang saya inginkan itu bisa tercapai, bisa terwujud dengan cara yang aman. Artinya orang tidak tahu bahwa ini loh maksud saya, ini loh saya punya maksud gitu loh, mendekati dia itu saya punya maksud. Dia nggak mau, dia maunya harus aman tanpa orang ketahui gitu ya. Jadi seakan-akan kamu itu tahu cinta dia tulus, padahal itu sebenarnya itu hanya manipulasi dia aja. Ya, pada saat kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan, ya, baik cinta, baik apa ya kalau dibilang nafsu dan materi, khususnya keuangan, ya dia akan pergi. Dia hanya mau mencari orang yang bisa memberikan dia kestabilan, terutama keuangan. Utangnya banyak loh soalnya, ya, utangnya banyak. Dia utang di sana sini. Malah dia tadi ya, dia pergi ke kota lain ya untuk ada beberapa ya, meninggalkan tempat yang sudah ini ya, ke negara lain atau kota lain atau pulau ya, karena ya sudah di pulau itu banyak orang yang mencari dia untuk masalah hutang piutang ya. Dia sudah mau berbagai cara sampai dia menjual aset dia juga ya, tapi tetap aja nggak cukup karena hutang dia lebih besar. Dan saat ini ya aset-asetnya yang dijual pun tidak bisa mencukupi. Ada aset besar ya, semacam kendaraan, tanah, rumah ya, yang selama ini dia sudah punya ya. Tetapi untuk sekarang yang mau membeli siapa gitu? Ya, karena ya kondisi sekarang juga orang pada susah. Jadi untuk membeli barang-barang mewah agak belum terlalu ini ya, tidak terlalu ya begitu ya. Pokoknya intinya dia mau mencari orang yang bisa membantu dia, entah dia mau membeli, entah dia mau membantu meminjamkan uang, ataukah dia mau membeli aset dari dia, ataukah bisa menjadi kekasih yang bisa dia berlindung dari apa ya, semuanya ya, beban-beban hidupnya lah gitu. Karena saya lihat dia juga nggak mampu. Dia meninggalkan kamu juga itu sebenarnya kalau dibilang ya dulu ya, kita feedback lagi ke belakang, dulu sebenarnya dia sebenarnya sayang, cinta gitu ya. Ya memang pertamanya dia mau mencari kestabilan, tetapi seiring waktu dengan kondisi kamu, ketulusan kamu ya, dia ada mulai timbul rasa kedewasaan untuk mencintai kamu seutuhnya. Cuman pada saat kondisi sekarang dia lagi dibutakan dengan materi ya, akhirnya kembali lagi. Dan pada saat itu kamu tidak bisa membantu dia ya, dia kembali lagi ke asalnya ya, karena dia tahu bahwa kamu ini belum tepat buat dia. Karena pada saat dulu kamu memberikan kestabilan, jadi dia tahu, oh ini orang tepat buat saya bisa berlindung di dia ya. Dia intinya dia mencari perlindungan aja, dia mau cari orang yang bisa melindungi dia dari kesusahan dia gitu loh ya. Karena saya lihat ini memang hidupnya dari dulu memang dia sudah susah ya, dia trauma aja, hidup susah lagi. Makanya dia tuh berambisi untuk menjadi orang yang kaya dengan berbagai macam cara. Tapi orang kaya dalam artian dia harus kerja keras, ini kan dia nggak kerja keras, pilih-pilih, gengsian. Jadi susah juga, bagaimana mau kaya kalau gengsian ya. Jadi susah, dia mau cari bagaimana caranya supaya dia jadi kaya dengan cara ya, cara instan, dengan mendekati orang yang sudah mapan. Nah itu makanya dia harus satu strategi ya. Itu saya lihatnya seperti gitu. Dia ada tanda-tanda mau ke kamu, tapi dengan syarat ya kamu harus bisa memberikan apa yang diinginkan. Kalau tidak ya ngapain dia mau ke kamu? Karena untuk saat ini dia lebih berpikir bahwa saya lebih membutuhkan duit, membutuhkan pelindung dibandingkan membutuhkan cinta. Untuk saat ini di pikirannya ya. Kita lihat dia, apakah dia dalam artian akan kembali ke kamu ya. Tadi memang dia sudah ada berpikir ya, cuman kita lihat lagi energinya, apakah betul-betul dia akan kembali ke kamu ataukah bagaimana. Tadi memang kita sudah lihat dia sudah berpikir ingin kembali, berpikir aja. Tapi bagaimanakah, apakah dia ingin kembali betul-betul ke depannya?
Oke. Saya lihat di sini ya. Dia untuk kembali ke kamu kayaknya tidak ya. Memang dia hanya berpikir. Tetapi dia tahu rasa sakit hati yang dia sudah berikan ke kamu ya. Ya dia intinya dia ukur di badan dia sendiri. Apa yang sudah dia lakukan ke kamu ya. Apakah seandainya kalau dia terjadi di diri dia bisa memaafkan tidak? Makanya dia berpikir gitu ya, dan pastinya dia tidak memaafkan sehingga dia tidak akan kembali. Walaupun dia memikirkan akan kembali, tapi untuk pelaksananya tidak ya. Saya lihatnya seperti gitu. Dia lebih ingin mencari orang yang mapan aja selain kamu. Dia tahu kamu sudah sukses, kamu sudah mapan, kamu sudah mempunyai banyak rezeki ya. Tetapi dia juga berpikir bahwa kamu itu orangnya tulus ya. Saya tidak mau menyakiti lagi. Saya mau mencari orang yang lebih bisa lah. Artinya masih banyak orang, dia berpikir bahwa masih banyak kok orang yang lain yang lebih mapan dibandingkan kamu ya, dibandingkan saya ke kamu lagi dan menyakiti kamu lagi. Intinya gitu ya. Dia itu sebenarnya tuh 50-50 ya, karena ada kepahitan dalam dirinya ya, sehingga itu egonya lebih tinggi. Tapi pada saat dia lagi sendiri, lagi betul-betul fresh, lagi betul-betul agak kayak macam orang ya penuh kasih gitu ya, dia menyesali apa yang pernah dia lakukan ke kamu ya. Dia menyayangi kamu sebenarnya dengan apa yang pernah kamu berikan ke dia ya, ketulusan kamu, waktu kamu, cinta kamu, semuanya ya. Tetapi kalau seandainya dia berpikir secara logika lagi ya dia harus butuh duit, butuh ini, butuh itu gitu ya. Jadi dia harus ke logika aja, jangan ke perasaan. Jadi kalau dia mau kembali ke kamu ke depan ini nggak ada. Dia malu aja kalau gitu ya. Dia juga mau kamu bahagia. Dia malah mendoakan kamu loh. Saya lihatnya dia mendoakan kamu, dia malah menyesali juga apa yang pernah dia perbuat, karena ya itu dia sudah tahu bagaimana caranya sakit hati ya, ditinggalkan juga dengan orang-orang yang dicintai ya. Karena orang yang mencintai dia pun saya lihat ada beberapa meninggalkan dia rasa, artinya dia sudah mendapatkan karma sehingga dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan ya. Dia malah mendoakan kamu yang terbaik ya. Itu aja sih ya. Dia akan lebih mencari orang ya kalau seandainya, dan dia dari kamu dia banyak belajar akan ketulusan ya, akan ketulusan dan kesabaran ya, dan kedewasaan. Saya lihatnya gitu ya. Dia mendoakan kamu agar lebih sukses, lebih baik, dan bisa mendapatkan orang yang tepat untuk kamu ya. Dia menyesali, dia malah mengucapkan maaf ya kalau seandainya kamu bisa mendengar ya. Ya artinya dalam artian saya mungkin mewakili, dia minta maaf atas segala perbuatannya ya. Walaupun dia memang orangnya gengsian, dia sangat egois ya, karena gengsinya dia termakan gengsi aja. Sedangkan jangankan untuk minta maaf ya, untuk kerja aja dia gengsi pilih-pilih, apalagi mau minta maaf. Itu seakan-akan kayak harga dirinya terjatuh gimana gitu ya. Tapi saya mewakili dalam hati kecil dia mengucapkan banyak maaf, dan kalau bisa dia mendoakan kamu akan jauh lebih sukses, lebih bahagia tanpa dia, dan mendapatkan orang yang lebih tepat, sehingga kamu ya gitu ya, artinya balance ya, yang bisa menyayangi kamu seperti kamu dulu menyayangi dia ya. Artinya intinya dia tolak ukurnya dia tidak tepat buat kamu aja, dan dia tidak mau menyakiti kamu lagi gitu ya. Oke, semoga resonate ya. Kita lanjut lagi ke yang kedua ya, file kedua. Kita lanjut. Oke, kamu fokuskan ya ke orangnya, kita langsung aja. Kamu bayangkan dan kamu fokus ke kartu sambil saya baca doa. Oke, kita baca kartunya. Oh ya.
Oke, kita lihat kondisinya dulu ya saat ini. Orang yang telah meninggalkan kamu, kondisinya bagaimana? Oke. Orang yang kamu fokuskan ya, saya lihatnya dia di sini apa ya, lebih bahagia ya. Dia lebih enjoy dengan dirinya ya untuk saat ini ya. Orang yang kamu fokuskan, dia lebih bahagia, lebih enjoy ya. Ya walaupun memang dia agak sedikit kecewa dengan dirinya sendiri ya. Ada beberapa kekecewaan di masa lalu ya yang membuat dia sakit hati ya, membuat dia apa ya, kalau dibilang saking terpuruk ya di masa lalu, ya entah dia ditinggalkan, artinya ya serasa sakit hati, kebencian ya, banyak kepahitan, tetapi dia sekarang lebih spiritual ya. Saya lihatnya orang yang kamu fokuskan untuk kartu pile ini yang kedua ini, dia lebih enjoy dengan dirinya, dia memberikan energi positif ya. Dia bangkit dari keterpurukan dia mau ya dalam artian dia move on aja, dia lebih sabar ya. Orang ini saya lihat kalau seandainya kamu disakiti ya berarti kamu move on dari orang yang kamu sakiti gitu ya, menyakiti kamu ya. Tapi kalau kamu seandainya yang menyakiti berarti kamu ya kamu dalam artian mau menjadi pribadi yang lebih baik sekarang ya. Artinya orang yang kamu fokuskan itu ya, ini energinya bisa terbolak-terbalik soalnya ya, entah energi di kamu ataukah di dia gitu ya. Dia orangnya dalam artian dia menyesali apa yang pernah dia lakukan ya, sehingga dia mungkin sudah merasakan bahwa saya sudah mendapatkan karma sehingga saya mau menjadi pribadi yang lebih baik sekarang. Dan memang itu yang dia lakukan sekarang, dia lebih enjoy ya, dia lebih tegas dengan hidupnya, disiplin ya. Dulunya pemalas, sekarang dia lebih berusaha, lebih apa ya dibilangnya, lebih bekerja keras saja. Yang dulunya menjadi benalu, sekarang dia tidak mau, dia mau betul-betul hasil keringat dia, bukan hanya dari minta-minta dari ataupun mengorbankan orang lain ya. Dia lebih dewasa saya lihatnya sekarang, dan lebih enjoy pada dirinya ya. Dia tidak mau menjadi orang yang cengeng, dia mau bangkit, dia mau happy ya, dia mau berusaha bekerja keras ya, dan dia ingin bangkit dari keterpurukan. Dan memang saya lihat dia multitalenta, banyak rezeki yang diberikan universe ya. Dia kalau mau dibilang apa yang diinginkan bisa terwujud ya, perlahan bisa terwujud dengan ketekunan dia ya. Saya lihatnya seperti gitu ya. Banyak dia welcome dengan siapapun ya, sahabat ya. Ya kalau dilihat juga ya dia banyak ini juga ya dari kamu, banyak dalam artian kalau seandainya dia meninggalkan kamu ya berarti dia banyak mengambil pelajaran juga dari kamu. Artinya kamu memberikan sesuatu yang berarti ya untuk kehidupan dia, yaitu ya dalam artian pembelajaran, kedewasaan. Apa yang pernah dia perbuat ke kamu akhirnya terjadi ke dia, dia tahu bahwa ternyata ini sakitnya ya, ditinggalkan orang ya, orang yang kita cintai, orang yang tulus mencintai kita. Jadi dia merasakan apa yang kamu rasakan ya. Dia sekarang orangnya menjadi pribadi yang lebih baik saya lihatnya ya, dia lebih spiritual ya, dan dia tahu kamu memberikan dampak positif buat hidupnya. Oke, kita lihat lagi penilaian dia tentang kamu bagaimana.
Oke. Oke. Orang yang kamu fokuskan ini ya, saya lihat dia menilai kamu ya sekarang. Kamu dipenuhi banyak berkat juga ya dari universe ya. Ya, saya lihat dia menilai kamu orangnya sudah move on juga ya. Sudah bisa apa ya, kalau dibilang tidak terlalu baperan ya, dan sudah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu ya. Entah kamu ataupun siapapun, entah dia yang berbuat salah ataupun siapapun yang menyakiti kamu sudah memaafkan. Kamu lebih dewasa, kamu lebih bijaksana, kamu lebih tenang, kamu lebih menyeimbangkan antara logika dan hati seimbang ya. Kamu penuh kasih ya, walaupun kamu sudah pernah disakiti ya, tetapi kamu memaafkan. Itu yang dia menilai kamu ya, pemikirannya gitu ya. Dan itu membuat dia belajar dari kamu. Banyak pembelajaran yang dia dapatkan dari kamu, dari karakter kamu ya, dari sisi kekecewaan, dari sisi maaf ya. Tetapi memang dia agak sedikit menilai kamu yang agak-agak yang dia kecewa itu ya. Kamu dalam artian ya itu aja, kamu tidak bisa menjaga diri kamu ya, terutama dalam hal disiplin untuk diri kamu sendiri. Artinya gitu ya, dalam artian gini, kamu tuh lebih banyak berkorban dibandingkan memberikan artinya gitu ya, kamu mendahulukan orang lain dibandingkan kebutuhan kamu. Artinya dia kecewa juga dalam artian ya bukannya untuk dia saja, tapi mungkin dia menilai kamu, mungkin beberapa orang memanfaatkan kamu selain dia atau bagaimana ya, tetapi kamu tetap memaafkan dia. Nah itu yang dia maunya, kamu harus lebih tegas untuk kamu bahagiakanlah diri kamu supaya jangan dimanfaatin terus. Dan terutama dia juga pernah bersalah dan dia menyesali itu ya, telah memperlakukan kamu seperti orang-orang lain memperlakukan kamu ya. Dia menyesali ya, dia mau suatu saat nanti dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa datang ke kamu lagi dengan jiwa yang baru ya. Tapi dia tidak tahu apakah kamu bisa memaafkan dia atau tidak ya. Ya dia tahu kamu akan memaafkan dia, tetapi dalam hati kecilnya dia ukur di badan sendiri, saya ini sakit loh, apakah pantas saya bisa bersama dia lagi. Artinya memaafkan ya memaafkan, cuman kan dalam artian kita juga merasakan ya, apakah saya pantas untuk dia sedangkan saya sudah memperlakukan dia begini gitu loh. Dia tidak mau menyakiti kamu lagi, dan pada saat nanti besok ke depannya saya kembali dan saya menyakiti dia lagi, gimana gitu ya. Dia lebih ke pribadinya saja, menilai artinya introspeksi dirinya. Karena dia sekarang ini saya lihat ini banyak ini ya, ya dari masalah-masalah yang timbul dari, artinya selama ini ya entah dia mengecewakan, meninggalkan kamu karena triparty ataupun mungkin karena apapun ya, mungkin masalah pekerjaan harus keluar kota atau bagaimana ya, ataupun saya lihat juga di sini ada masalah kestabilan aja. Dia banyak ambil ini ya, pembelajaran dari kamu, ketulusan kamu terutama, dan sifat dewasa kamu itu yang membuat dia sekarang lebih tahu bahwa ternyata betul-betul ada ya cinta ya. Artinya betul-betul dia tahu makna cinta ya, karena setahu dia makna cinta itu hanya ya gitu-gitu aja, datang dan pergi biasa aja. Tapi dia tahu sekarang bahwa memang ternyata masih ada orang yang tulus, yaitu ya terutama salah satunya kamu. Dan dia kalau mau kembali ke kamu, dia juga berpikir ya oke lah, kamu sudah memaafkan dia, tapi apakah dia pantas untuk kamu maafkan atau untuk bersama kamu lagi. Artinya dia ke dirinya lagi, dia berpikirnya gitu ya. Jadi dia lebih ya
lebih apa ya, ya lebih dewasa lah sekarang ya. Dia menyesali sebenarnya apa yang dia, entah dia sudah ucapkan ke kamu ataukah belum ya. Saya mewakili juga seperti file pertama tadi, saya mewakili ya, dia meminta maaf dan dia mengucapkan banyak terima kasih juga kepada kamu. Kamu telah memberikan pelajaran berharga juga buat dia ya, dengan apa yang pernah dia lakukan ke kamu. Kamu tetap dewasa, kamu memaafkan dia ya, dengan dulu ucapan-ucapan yang kurang enak didengar, dia egois ya, dia menduakan kamu masih maafkan dia, bukan satu kali ya, berkali-kali loh dia menduakan kamu tidak diprioritaskan, kamu masih sayang kamu gitu ya. Dengan mungkin dia mungkin bahasa kasar ya, memaki-maki, dan ada juga saya lihat di sini ada yang sampai kontak fisik ya, dia memukul kamu ya, tapi kamu pun masih tetap menyayangi dia ya. Oke, kita lihat lagi apakah dia akan kembali ya. Itu tadi dia memikirkan, tapi dia berpikir bahwa apakah saya pantas. Tapi kita lihat lagi katanya apakah dia energinya akan kembali atau tidak. Kita lihat ya. Oke, kita lihat untuk ke depan ya, entah energinya sudah terjadi ataukah dalam proses ya menuju itu ya. Dan energi nih biasa nih netizen ataupun ini tanya ya, kapan kira-kira bisa terjadi ini energi nih, nggak bisa saya tebak ya, dikarenakan setiap orang berbeda gitu ya, apalagi ini general ya, energi banyak orang gitu ya. Saya lihat dia akan ke kamu dengan pribadi yang lebih baik. Dia akan datang ya, tetapi dengan pribadi yang lebih baik, dengan kondisi mapan. Dia mau membuktikan bahwa dulu yang dia meninggalkan kamu karena sesuatu ya, terutama mencari kestabilan dan hanya untuk menyakiti ataupun bagaimana, dia mau nanti suatu saat dia kembali ke kamu dengan kondisi dia sudah mempunyai ada sesuatu yang bisa dia banggakan untuk kamu. Jadi bukan hanya sekedar kosongan aja ataupun memanfaatkan, tidak. Dia mau, seandainya dia kembali ke kamu, dia mau kestabilan, tapi dari dia mau memberikan kestabilan itu ke kamu, bukan seperti dulu dia mau mendapatkan kestabilan dari kamu ya. Saya lihat ini orangnya sudah ini ya, healing ya. Dia betul-betul seandainya kalau dia ke kamu ya, karena dia tahu kamu maafkan dia, cuman untuk sekarang dia belum bisa datang ke kamu dikarenakan dia harus mengumpulkan dulu sesuatu yang bisa dia banggakan juga ya. Dia bisa, dan saya lihat kalau seandainya dia datang ke kamu, dia orangnya maunya serius dengan kamu karena dia tahu kamu yang tepat buat dia ya. Tetapi ya itu, dia juga harus bisa membuktikan bahwa dia juga itu tepat buat kamu ya. Jadi sekarang itu dia fokus untuk bekerja ya, mencari keuangan ya, mengejar cita-cita dia, menyeimbangkan energi antara logika dan hati harus seimbang ya. Dia nggak mau baperan juga, dia nggak mau terlalu ya begitu ya, pokoknya dia maunya mengejar cita-cita untuk masa depan dia fokus sekarang. Tapi kalau energinya mau kembali ke kamu ke depan ya memang ada, dan dia maunya pada saat dia datang ke kamu, dia bisa membahagiakan kamu, bukan mengecewakan kamu lagi ya. Memang sekarang dia berpikir bahwa saya akan meninggalkan kamu kalau memang seandainya kita jodoh ya, berarti ya itu kita jodoh. Tapi untuk sekarang saya mau ini aja dulu, cari artinya ya gitu, kerja aja, karir aja dulu. Kalau seandainya memang jodoh ya jodoh, tapi kalau tidak jodoh ya tidak. Tapi ada niat ke depan dengan catatan dia harus sukses dulu
supaya dia tidak memberikan kekecewaan lagi ke kamu. Ya, karena dia tahu dia sudah banyak membuat kamu sakit hati, kekecewaan, dan banyak merugikan kamu secara materi juga ya. Dia mau menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mau menjaga kamu, dia mau menjadi orang yang bisa diandalkan, bisa ya pokoknya intinya dia mau kalau seandainya dia pria, dia mau menjadi seorang yang bertanggung jawab, superhero ya, artinya bisa melindungi kamu. Kalau seandainya dia perempuan, dia mau bahwa dia ini wanita yang memang betul-betul juga wanita yang kuat, mandiri ya, bukan hanya wanita yang kayak zaman pada saat dulu dia meninggalkan kamu ya. Dia mau kamu, dia datang ke kamu dengan pribadi yang baru dan pribadi yang lebih baik ya. Dia mau menjadi wanita yang kuat, yang berkelas ya. Berkelas dalam artian ya tidak meminta-minta duit dari pasangan. Dia juga harus mempunyai artinya penghasilan sendiri ya. Dia harus mapan juga ya, intinya seperti gitu. Dia kalau mau dibilang dia mencintai kamu, mencintai. Dan dia kalau mau dibilang juga ya, kamu itu orang tepat buat dia. Kalau untuk sekarang ya, ketulusan kamu ya dengan orang-orang yang pernah berada di sisinya, kamu yang terbaik ya. Kalau seandainya jodoh ya berarti kamu itu jodoh, artinya gitu ya. Yang penting intinya dia mau kembali. Seandainya kalau dia mapan, tapi dia mapan dulu. Kalau seandainya dia mapan dan kamu belum punya pasangan, ya berarti dia akan ke kamu dengan membawa apa yang dia sudah capai. Berarti itu jodoh. Tapi kalau seandainya dia sudah mapan dan seandainya kamu sudah milik orang, ya berarti bukan jodoh. Berarti dia akan mempersembahkan apa yang dia miliki, yang dia ini, dengan orang yang baru, dengan orang yang artinya ya pribadi baru juga. Dia tidak mau menyakiti orang baru lagi. Artinya orang baru itu dia tetap mau yang baik aja gitu, bukan yang jelek-jeleknya aja. Pokoknya intinya dia membahagiakan orang yang menjadi ya artinya gitu ya. Dia sekarang itu lebih ke ini ya, mau hubungan serius soalnya, bukan hubungan main-main. Jadi kalau dia mau menjadi macam seandainya dia mau ke jenjang pernikahan, ya berarti dia memang mau membahagiakan pasangannya dan keluarganya dan anak-anaknya kelak. Intinya gitu aja. Dengan cara apa ya? Dia bekerja keras. Fondasinya diawali dengan sekarang ya. Dia membangun fondasi yang ini ya, yang kuat, supaya pada saat nanti ya bisa membahagiakan orang-orang yang dia cintai ya. Itu ya, bagus ya ini ya. Dia sudah lumayan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dia healing ya. Dia lebih dekat dengan sang pencipta ya. Dia memberikan energi positif untuk dirinya ya, menyeimbangkan dan bukan hanya berpikir untuk menjadi pribadi lebih baik, tapi dia juga melaksanakan ya. Dia sudah action soalnya ya. Kalau dia mau kembali ke kamu, ya berarti dia memang akan kembali ke kamu, tetapi dia mau dengan catatan dia harus makan dulu. Intinya gitu aja. Kamu mau menunggu dia atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Tetapi ingat, itu sekarang kembali ke kamu ya. Ini energinya general ya. Bisa terbolak-terbalik juga, entah kamu yang meninggalkan ataukah dia yang meninggalkan kamu. Kamu menyesuaikan aja di situ ya, sesuai dengan energi kamu. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan ya dari kartunya ya. Semoga resonate ya. Yang baiknya kamu ambil, yang buruknya bisa kamu pakai untuk introspeksi ya. Entah kalau seandainya kamu yang salah atau bagaimana, introspeksi diri kamu ya. Jangan hanya main introspeksi pasangan ya, tetapi introspeksi utama itu harus introspeksi diri kita ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau seandainya kamu mau seperti Kak Teddy Leo ya, memberikan judul-judul readingan ya, bisa nanti saya sempatkan membacakan ya, tapi judulnya aja, tapi mungkin pick a card ya, karena ini energi banyak orang. Jadi kalau untuk energi pribadi nggak bisa ya, dikarenakan kalau energi pribadi itu harus berbayar ya. Oke ya, begitu ya. Semoga resonate. Terima kasih, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.